Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut, ingin menampilkan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Analisa Video Etika Publik Sebuah Pilihan dengan teknik fishbone diagram. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Rizky, Febi Juriani Fitria, Siti Hajar Nur Hasanah, Lista Listiana, dan Rizky Amelia. Dengan bimbingan tutor agenda 2, Bapak Ahmad Riyadi, MPSI, psikolog. Definisi etika dan kode etik. Yang pertama, etika. Etika adalah refleksi baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Yang kedua, kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kode etik ASN. Setiap ASN dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik. Kode etik ASN tersebut meliputi: yang pertama, etika dalam bernegara. Contoh dari etika dalam bernegara yaitu turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Etika yang kedua yaitu etika dalam berorganisasi. Contoh dari etika dalam berorganisasi yaitu tangkap, terbuka, jujur, teliti, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugas. Etika yang selanjutnya yaitu etika dalam bermasyarakat. Contohnya, menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama. Selanjutnya, etika pada diri sendiri. Contoh etika ini yaitu jujur dan bertanggung jawab, meningkatkan kualitas kompetensi pribadi, dan berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. Etika yang terakhir yaitu etika sesama ASN. Contohnya, mewujudkan rasa solidaritas sesama ASN dan saling menghormati sesama ASN. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang ASN, terdapat 14 nilai-nilai dasar etika publik, yakni sebagai berikut: memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Etika publik adalah aturan yang harus dijalankan dengan kode etik. Adapun jika melihat perilaku pejabat publik sekarang, maka para pejabat masih banyak mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Tentu mindset seperti ini harus segera diubah, karena jika tidak, maka peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat yang secara maksimal tidak akan terwujud.
Budaya dan mindset pertama, yakni dulu bekerja berfokus pada titel kekuasaan yang dipegang. Namun sekarang bekerja harus berfokus pada pelayanan publik dengan integritas yang tinggi. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang dalam bekerja untuk melaksanakan sesuatu atau memerintah seseorang harus segera ditinggalkan dengan menyadari bahwa fungsi ASN yaitu sebagai pelayan publik yang harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya, menghapus budaya nepotisme, tidak menggunakan fasilitas negara sebagai kepentingan pribadi, tidak melakukan gratifikasi. Yang selanjutnya, jika dulu jabatan hanya dipandang sebagai formalitas dan mengedepankan materi, maka sekarang yaitu menyadari bahwa jabatan yang telah diberikan adalah sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat dengan menerapkan sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Dari menonton video dengan judul Etika Publik Sebuah Pilihan, kami melakukan analisis terhadap isi dari video tersebut. Metode analisis yang kami gunakan adalah metode analisis fishbone. Di sini, kita dapat melihat di kepala ikan sebagai masalah utama dalam video, yaitu kurangnya penerapan etika publik dalam lingkungan kerja di Kelurahan X. Ada 4 faktor yang menyebabkan masalah tersebut, yaitu dari segi sumber daya manusia atau SDM, metode, sistem, dan lingkungan. Faktor SDM yang menjadi akar masalah di dalam video tersebut yaitu karena masih banyaknya ASN yang kurang memiliki motivasi dalam bekerja. Kemudian, ASN juga kurang memiliki rasa tanggung jawab dan integritas, dan ASN seringkali tidak menerima kritikan dari penerima layanan. Kemudian, faktor kedua dari segi metode, yaitu tidak adanya sistem reward dan punishment dari atasan, serta tidak adanya pembinaan ASN terhadap peningkatan kerja. Selanjutnya, faktor ketiga ialah dari sistem manajemen kerjanya yang tidak ada melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja ASN secara berkala, sehingga tidak dapat melakukan pembaharuan yang lebih baik terhadap sistem kerja yang sudah dijalani. Faktor penyebab terakhir yaitu pengaruh lingkungan, di mana masih banyaknya ASN yang menerapkan budaya kerja dan mindset lama yang berorientasi pada kekuasaan dan wewenang tanpa memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan sebagai pelayan publik. Dari kasus sebelumnya, dapat dilihat dampak dari masalah tersebut mengakibatkan yang pertama, tidak optimalnya pelayanan publik, sehingga membuat banyaknya aduan atau komplain yang masuk dari masyarakat. Yang kedua, integritas ASN menurun. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ASN. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut antara lain yang pertama, penegakan kode etik ASN dengan cara memberikan contoh kepada ASN lain. Yang kedua, mengubah budaya organisasi dan mindset dari seluruh pejabat publik mengenai peningkatan kinerja ASN. Karena untuk menciptakan budaya kerja ASN, dibutuhkan perubahan budaya kerja yang harus dilakukan dari segala aspek, mulai dari sisi perilaku para petugas, pegawai, bahkan pejabat, terutama saat melayani masyarakat. Perubahan yang bisa dilakukan adalah ASN harus memiliki perilaku standar, mulai dari keharusan untuk selalu menunjukkan keramahan, tersenyum, ketulusan, kepekaan, kedisiplinan, fokus, selalu mendengarkan dan menghormati. Oleh karena itu, setiap ASN harus memiliki tugas yang jelas, sehingga setiap pegawai dapat memberikan kontribusi kinerja pada unit kerjanya dan pada masyarakat. Satuan kerja yang memperoleh tugas untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus secara terus-menerus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, lebih murah, lebih adil, lebih nyaman, memiliki kepastian hukum dan berbasis IT. Targetnya, pelayanan mampu bertransformasi menjadi e-service, terlebih di era pandemi COVID-19. Upaya peningkatan kemampuan atau keterampilan pegawai dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan atau pelatihan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, untuk pelayanan publik juga dapat membuat SOP pelayanan dengan jelas untuk mengurangi komplain dari masyarakat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.